Halo, assalamualaikum kawan-kawanku. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja, tetap semangat ngopi. Nah, jumpa lagi sama aku Hari di channel aku ini. Nah, video kita kali ini sudah terpampang sebuah mesin kopi yang bermerek Expobar. Ini adalah Expobar Office Control. Sebuah mesin kopi yang compact, gak gede, tapi memiliki fitur-fitur yang mantap. Seperti apa spesifikasi mesin ini? Ini dia. Nah, udah kalian tengok kan? Nah, jadi gini kawan-kawan. Apabila kalian membeli mesin kopi ini, maka inilah yang akan kalian dapetin. Portafilter single spout dengan single basket, portafilter double spout dengan double basket, temper plastik, sendok kopi, karet untuk back flash, buku manual, cara mengganti portafilter gasket. Kalian dapet satu buah cadangan water softener. Nih. Ini dipasang di water tanknya. Ini cadangannya loh. Nah, karena di water tanknya ini dia sudah ada water softenernya. Apa guna water softener ini, Bang? Ini untuk melembutkan kesadahan air supaya air kalian itu lebih lembut dan tidak berkapur. Ini tugasnya menyaring kapur dan melembutkan air. Nah, untuk lebih lengkapnya kalian bisa googling aja apa itu fungsi daripada water softener. Oke, sambil kita ngobrol, kita lihat nih. Ini water tanknya 2,75 liter, bisa diangkat keluar, ya kan? Ini udah kuisi air. Karena kemarin mesin ini udah aku coba kan kawan-kawan. Nah, ketika diisi air pertama kali, ini water softenernya itu kalian masukin, kalian celupin aja sampai dia nyentuh ke dasarnya, ya kan? Nah, itu kan kira-kira kalau dari baru dia hidup pertama kali kan belum kena air. Nah, pertama kali kena air mungkin dia akan dibilasnya dulu yang namanya water softener tadi. Air itu akan membilas water softener, ya kan? Sehingga pertama kali kita hidupin, waktu pertama kali aku hidupin kemarin, aku tes, airnya itu warnanya putih. Nah, kalian jangan terkejut nanti apabila kalian beli mesin ini, pertama kali kalian coba, kalian bilas dulu nih kawan-kawan. Jangan langsung dibuat kopi. Jadi bilas dulu airnya yang warnanya putih tadi kayak susu sampai berwarna jernih dan tidak berbau. Nah, itu artinya water softenernya sudah dibilas dan sudah siap untuk digunakan. Terus kita ngobrol yang lain. Kalau mesin kopi ini punya ukuran boiler itu 1,5 liter. Umumnya kalau mesin kategori home di Eropa sana, memang ukuran boilernya 1,5 liter, 1,8 liter, 2 liter, menggunakan tipe heat exchanger. Dengan boiler 1,5 liter, dia sudah bisa menghasilkan tekanan boiler yang cukup oke, yang bisa membuat foam latte kalian terlihat bagus. Dan tentunya bisa bikin kopi dan steam bersamaan. Mesin ini dijual dengan harga sekitar 20 jutaan. Kelebihannya dia di kelas 20 jutaan ini yang tidak dimiliki oleh kompetitornya adalah dia sudah volumetric, kawan-kawan. Dia punya 4 tombol volumetric. Nah, volumetric itu apa, Bang? Nah, jadi gini kawan-kawan. Ketika kita program tombol 1, tombol 2, tombol 3, tombol 4, maka yang kita program adalah debit air yang keluar melalui flow meternya.
Jadi mesin ini menggunakan flow meter yang menghitung debit air yang keluar. Nah, apabila di tombol pertama kita set misalnya 30 mili, maka besok-besok kita buat lagi dia akan keluar 30 mili. Tidak peduli gilingan kalian itu kasar ataupun halus, jadi hasil espresso kalian itu mau ngocor ataupun enggak, tetap jadinya 30 mili. Keren kan? Nah, biasanya fitur ini hanya dimiliki oleh mesin-mesin heat exchanger kategori komersial yang memiliki boiler 5 liter ke atas. Oke, nah dia boilernya 1,5 liter. Bisa nggak bang dipakai komersial? Aku rasa untuk light komersial oke-oke aja. Tentunya dengan 4 tombol volumetric itu benar-benar memudahkan kalian. Ini contoh ya. Tombol pertama kalian bikin 30 mili misalnya. Tombol kedua, kalian bikin misalnya double ristretto 40-45 mili. Tombol ketiga, kalian bisa bikin 60 mili untuk double espresso. Nah, tombol yang terakhir, kalian bisa bikin yang namanya lungo, mungkin 90 mili. Nah, kalian yang tentukan sendiri ya kan? Jadi aku rasa itulah kira-kira kelebihan yang dimiliki mesin ini, yaitu volumetric. Jadi sebelum kita tes mesinnya lebih lanjut, kita hidupkan dulu. Ini dia tombolnya di sini. Nah, sebelumnya mesin ini udah aku tes, udah aku hidupin. Nah, jadi wajar dia tidak ada nyedot air lagi, langsung manasin. Kalau dari pertama kali yang terjadi adalah ketika kalian masukin air, kalian hidupin, dia akan berusaha nyedot air dulu sebanyak-banyaknya, ngisi boilernya dulu. Jadi kita tunggu mesin ini panas, mungkin kurang lebih sekitar 15 sampai dengan 20 menit. Lalu setelah itu kita tes espressonya, kita program dia tombolnya salah satu aja, dan kita tes steam susunya. Oke kawan-kawan, jadi kita tes ya. Ini udah selesai nih, lampunya udah berhenti menyala, artinya sudah panas. Seperti biasa kita timbang dulu. Oke, 18 gram. Nah, jadi ini tombol 1, tombol 2, tombol 3, tombol 4. Ini tombol manualnya. Oke. Nah, sambil kita buat, sambil kita program ya. Oke. Ini group headnya nongol gini, ini group head E61 nih kawan-kawan. Nah, ini sambil kita program kan kawan-kawan. Kita tekan dulu tombol manualnya lama. Ya, sudah hidup semua gini, kita pilih tombol mana yang mau kita setel. Nah, misalnya nih, aku mau bikin tombol yang inilah. Oke, sebagai tombol double ristretto, ini single espresso, double ristretto, double espresso. Kira-kira gitulah ya kan. Nah, kuanggap ini untuk tombol double ristretto. Kita tes. Oke, hop. Nah, misalnya di sini. Nah, di sini udah selesai. Nah, maka ini sudah tersimpan kawan-kawan ya. Sudah tersimpan. Next time kita buat, maka dia akan mengeluarkan hasil yang sama. Ini bisa kalian terapkan untuk tombol-tombol yang sisa yang 3 lagi. Oke, kalau udah selesai, tekan tombolnya ini lama sampai lampunya mati. Nah, ini kita langsung letakin cupnya karena tadi tombolnya sudah kita program dan kita bisa fokus untuk yang namanya steamnya. Kita mulai.
Nah, dia sudah berhenti sesuai dengan yang kita program tadi kawan-kawan. Sehingga kalian bisa fokus pada steam susunya. Cantik nih foamnya. Oke, kita coba ya. Udah lama nggak main latte nih kawan-kawan. Gimana kalau jelek ya kan? Bismillah. Oke. Nah, ini dia hasil latte artnya. Ya tolong jangan dicaci lah ya kan. Tapi setidaknya foamingnya memang bagus nih mesin. Nah, itu dia kawan-kawan hasil pengetesan kita terhadap mesin Expo Bar Office Control ini. Sambil kita ngobrol, kesimpulannya aku minum dulu ya kan. Mantap. Nah, jadi gini kawan-kawan. Mesin ini bodinya tuh tidak terlalu besar. Di bodi sampingnya ini ada grafiran berbentuk cup dan aroma kopi. Tulisannya office. Ini merupakan salah satu daya tariknya dia. Jadi sampingnya itu nggak begitu polos. Ada gambar cup sama tulisan office-nya. Keren. Body full stainless. Juga bagian sini aja yang materialnya sedikit ada plastiknya. Ya tapi nggak masalah, mengingat harganya cuman 20 jutaan. Mesin ini menawarkan kelebihan. Yang pertama, sudah pasti tombol volumetrik seperti mesin komersial. Terus yang kedua, dia menawarkan juga water tank yang ukurannya 2,75 liter. Ya cukup lah kalau mau dipakai light komersial, isi lagi. Dan kalian gak usah takut ya kalau misal pakai water tanknya ini. Apabila airnya itu habis, maka tombolnya tiba-tiba nggak bisa ditekan. Itu aku ngalamin kemarin. Ketika airnya di water tanknya habis, aku pikir loh kenapa nggak bisa ditekannya. Rupanya aku cek, airnya ternyata sudah habis. Jadi safety ya. Ketika airnya dideteksi habis, maka pemanasnya berhenti manasin dan tombol pompanya nggak bisa ditekan. Itu bagus. Mesin ini datang dengan boiler ukuran 1,5 liter berbahan chopper. Nah, dia ini mesin HX, jadi boilernya itu ada tube di tengahnya, itu untuk bikin kopi, untuk manasin air kopi. Yang di boilernya itu untuk manasin steam susunya. Nah, tube-nya ini berukuran 250 mili. Nah, jadi heat exchanger-nya 250 mili, terus juga boilernya ukuran 1,5 liter. Kalau dibikin kopi terus-menerus, aku rasa masih cukup oke lah. Nah, tentunya kalau untuk keperluan light komersial ini sudah cukup. Apalagi kalau untuk di rumah sudah lebih dari cukup. Terus dengan harga 20 jutaan apalagi yang kalian dapetin? Selain daripada volumetrik, bodinya yang stainless, boiler 1,5 liter, water tanknya 2,75 liter. Juga dia kasih di sini sport air panas. Karena boilernya ini ukurannya relatif nggak besar, maka setiap airnya dikeluarin, dia akan nyedot lagi. Nah, itu umum bagi mesin-mesin heat exchanger yang ukuran boilernya tidak besar. Terus kalau kita bicara kekurangan mesin ini kalau dengan harganya dengan 20 jutaan tadi, paling di sini ya, drip tray-nya ini kelihatannya gede, tapi ternyata nggak gitu gede. Nah, dia ngasih drip tray-nya itu nggak gede kawan-kawan. Memang ininya kelihatannya gede, ya kan? Tapi aslinya nggak begitu besar. Jadi kalian
Bisa beberapa pilihan, bisa kalian bolongin di sini untuk ditampung di bawah atau bolak-balik dibuang lah. Terus kelemahannya yang lain adalah mesin ini untuk di kelasnya dia memiliki elemen pemanas yang cukup besar, yaitu 2000 watt. Apabila tegangan listrik di rumah kalian hanya 1300, maka sulit untuk memakai mesin ini. Kecuali kalau kalian 2200 ya. Paling aku rasa itu aja kelemahan daripada mesin ini. Jadi buat kalian yang merasa mesin ini cocok untuk kalian, silahkan langsung ke deskripsi. Link pembelian aku taruh semua di bawah. Semoga review aku tentang mesin Expobar Office Control ini bisa membantu kalian dalam mencari mesin kopi yang kalian inginkan. Menurut pendapat aku pribadi, untuk di kelas 20 jutaan, mesin ini cukup bisa diandalkan dan termasuk salah satu yang aku rekomendasikan. Kenapa? Kemudahan volumetrik ini tidak akan kalian dapetin di mesin harga kayak gini. Cuma 20 jutaan loh. Nah, oke. Jadi aku rasa segitu aja review aku. Apabila kalian merasa video ini membantu, tolong like dan share ke teman-teman kalian. Oke? Jadi aku Hari pamit. Sampai jumpa di video yang berikutnya.